Perkenalkan, nama saya Zia Samsunanda, NIM 1707030881. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya resum yang berjudul Pengelolaan Limbah Plastik sebagai Upaya Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Transformasi yang Memiliki Nilai Tambah Ekonomi. Abstrak, kondisi pertambahan jumlah penduduk khususnya di Aceh mengakibatkan konsumsi limbah, khususnya limbah plastik, menjadi meningkat. Hal ini akan berdampak buruk apabila limbah plastik tidak diperlakukan sebagaimana layaknya. Misalnya, tidak diolah kembali, recycle atau reprocessing. Jika tidak dikendalikan atau dikelolakan dengan benar, maka ancaman akan munculnya baik itu pencemaran lingkungan, misalnya menyumbat saluran buang di lingkungan tempat tinggal atau pemukiman, dan seterusnya. Apabila dibakar di alam terbuka juga menyebabkan resiko bencana, mengganggu kesehatan, polusi udara, dan lainnya. Agar limbah plastik dapat bersahabat dengan alam, maka diperlukan pengelolaan sehingga di samping itu juga dapat memiliki nilai tambah ekonomi. Pendahuluan, masalah sampah adalah permasalahan yang sering terjadi, baik di lingkungan rumah, masyarakat dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih luas lagi. Ada banyak macam sampah atau limbah yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Secara garis besar seperti sampah organik dan sampah non-organik. Dalam jangka panjang, sampah non-organik seperti limbah plastik akan menjadi permasalahan yang harus mendapat penanganan khusus sehingga limbah plastik tersebut sesungguhnya jika dapat dikelola dengan cara dan metode yang benar, maka dapat membantu dan sekaligus mencegah permasalahan yang mungkin saja terjadi, yaitu seperti mengurangi kerusakan lingkungan yang tentunya dapat mengancam lingkungan di mana masyarakat tinggal. Limbah ataupun sampah-sampah plastik yang dibiarkan dan tidak ada pengelolaan yang baik dan benar terhadap limbah plastik tersebut, maka sangat memungkinkan dapat mencemari lingkungan tempat di mana kita berada. Gangguan dalam bentuk pencemaran dimungkinkan saja dapat terjadi, baik itu pencemaran pada air, udara, dan daratan. Beratnya pencemaran tersebut sangat tergantung seberapa parah kondisi keberadaan limbah plastik tersebut yang dibiarkan di lingkungan terbuka tanpa dilakukan penanganan sebagaimana mestinya. Dampak pencemaran limbah plastik dan permasalahannya. Limbah plastik memiliki masalah tersendiri setelah tidak dipakai lagi atau dibuang. Barang berbahan plastik tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, tidak dapat berkarat, dan tidak dapat untuk diuraikan atau didegradasi di dalam tanah yang pada akhirnya akan menyebabkan permasalahan bagi lingkungan. Limbah plastik yang ada saat ini pada umumnya dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA, dibakar atau beberapa di antaranya masih layak untuk didaur ulang atau recycle. Namun demikian, proses tersebut masih belum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan limbah plastik tersebut. Agar dapat menghilangkan sifat karsinogen dari pembakaran limbah plastik, maka limbah plastik tersebut pada suhu tinggi hingga 1000 derajat Celcius sehingga tidak ekonomis. Adapun metodologi penelitiannya yaitu pendekatan pengelolaan sampah yang sederhana. Konsep yang paling sederhana dalam penanggulangan limbah plastik yaitu dengan menggunakan pendekatan atau konsep 4R, reduce, reuse, recovery, dan recycle. Reduce yaitu dengan cara mengurangi material sehingga kuantitas limbah plastik dapat ditekan jumlahnya. Reuse yaitu menggunakan kembali bahan-bahan habis pakai dengan penanganan khusus seperti kemasan mineral cup dan lainnya. Recovery yaitu mengambil kembali material limbah yang masih dapat digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang limbah plastik yang dibuang untuk digunakan kembali. Contohnya, berbagai jenis limbah plastik yang dapat didaur ulang seperti jenis PP, PET, HDPE, dan lainnya. Di samping itu, berbagai jenis limbah plastik dapat dikelola dengan pendekatan daur ulang yang tentunya selain mengendalikan keberadaan limbah plastik di lingkungan dan sekaligus memiliki nilai ubah bagi pengelolanya. Dalam proses daur ulang, limbah plastik adalah sangat dimungkinkan untuk penggunaan limbah plastik rumah tangga. Bagan berikut. Adapun metodologi penelitiannya yaitu pendekatan pengelolaan sampah yang sederhana.
Konsep yang paling sederhana dalam penanggulangan limbah plastik yaitu dengan menggunakan pendekatan atau konsep 4R, reduce, reuse, recovery, dan recycle. Reduce yaitu dengan cara mengurangi material sehingga kuantitas limbah plastik dapat ditekan jumlahnya. Reuse yaitu menggunakan kembali bahan-bahan habis pakai dengan penanganan khusus seperti kemasan mineral cup dan lainnya. Recovery yaitu mengambil kembali material limbah yang masih dapat digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang limbah plastik yang dibuang untuk digunakan kembali. Contohnya, berbagai jenis limbah plastik yang dapat didaur ulang seperti jenis PP, PET, HDPE, dan lainnya. Di samping itu, berbagai jenis limbah plastik dapat dikelola dengan pendekatan daur ulang yang tentunya, selain mengendalikan keberadaan limbah plastik di lingkungan dan sekaligus memiliki nilai ubah bagi pengelolanya. Penanganan sampah yang benar akan memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan dampak terhadap pencemaran lingkungan yang dapat berdampak negatif baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar yang apabila dalam kuantitas yang masih dapat berdampak membahayakan terhadap keberadaan lingkungan yang baik, sehat, dan hijau. Pembahasan pengelolaan limbah plastik dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Dengan melakukan pendekatan pengelolaan limbah plastik, misalnya, pengelolaan limbah plastik yang paling sederhana misalnya menjadi plastik cacah atau chips, maka sesungguhnya tindakan tersebut sudah mengurangi permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan pencemaran yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan penanganan limbah plastik tersebut dengan cara yang baik dan benar, semisal transformasi menjadi produk berikutnya seperti plastik cacah, maka secara khusus keberadaan plastik di lingkungan atau alam terbuka secara kuantitas akan menjadi berkurang dan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Kondisi yang demikian tentunya akan sekaligus mengendalikan limbah plastik yang tersebar di alam terbuka. Dan yang lebih penting lagi adalah membantu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Jikalau limbah plastik tersebut dapat ditangani dan dikendalikan atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya yaitu, pertambahan jumlah penduduk khususnya di Aceh mengakibatkan konsumsi limbah, khususnya limbah plastik menjadi meningkat. Hal ini akan berdampak buruk apabila limbah plastik tidak diperlakukan sebagaimana layaknya, misalnya tidak diolah kembali, reuse, reduce maupun recycle atau reprocessing. Jika tidak dikendalikan atau dikelola dengan benar, maka ancaman akan munculnya baik itu pencemaran lingkungan, misalnya menyumbat saluran buang di lingkungan tempat tinggal atau pemukiman, dan seterusnya. Apabila dibakar di alam terbuka, juga menyebabkan risiko bencana, mengganggu kesehatan, polusi udara, dan lainnya. Agar limbah plastik dapat bersahabat dengan alam, maka diperlukan pengelolaan sehingga dapat memberikan nilai ekonomi dan bagi pengelolanya. Pengumpulan dan pemberian bahan baku limbah plastik yang paling banyak diproduksi dan sangat diminati oleh pasar adalah seperti PP, PET, dan HDPE. Sedangkan untuk jenis lain seperti LDPE, PVC, dan PS diproduksi umumnya jika ada pesanan tertentu dari pasar industri atau buyer yang umumnya berlokasi di Binjai, Medan, dan sekitarnya. Dengan bertambahnya penduduk khususnya di Aceh, serta kecenderungan konsumsif yang meningkat baik di rumah tangga, kantor-kantor, pasar, dan pabrikasi, sehingga kecenderungan peningkatan jumlah limbah plastik secara masif sangat dimungkinkan, sehingga potensi untuk mengembangkan usaha ini masih sangat dirasakan perlu keberadaannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.